bidang pelestarian. Ibu mungkin saya lanjut dengan Kak Sepan dulu ya. Biar nanti adik-adik sekalian tanya ya. Bu Raka ada videonya tentang proses ini ya, pemeliharaan itu. Mungkin nanti setelah ini ada selanjutnya adik-adik bisa nonton gitu. Mungkin sekilas ya. Ini saya persilakan kepada Bapak Kabid Binwas untuk memberikan penjelasan terkait dengan arsip statis dan arsip dinamis ya. Mungkin dari segi ininya beliau lebih menguasai terkait dengan masalah pengelolaan arsip dinamis dan statis. Ini Pak Kabid silakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Bu Kadis, Ibu dosen dan para adik mahasiswa, kami terlambat karena kami tadi ngecek depo itu dimaklumi di Dinas Arsip Perpustakaan Kabupaten Badung punya depo yang cukup besar. Kebetulan mulai kemarin kena musibah ada bocor karena arsip-arsip yang ada di seluruh perangkat daerah ada di depo. Nah, terkait dengan itu tadi kami masih ngecek dan perawatan dari umum sudah datang, kami mau ngecek itu dan disikat. Sekali lagi kami mohon maaf agak terlambat kedatangan kami di dalam menemani adik-adik dalam rangka kunjungan studi biru di Diskarbus Kabupaten Badung. Baik Bapak Ibu, mungkin kalau berbicara arsip barangkali di frame Bapak Ibu adik-adik mungkin seonggok kertas, seonggok barang yang tidak mempunyai nilai arti. Barangkali akan seperti itu frame-nya begitu berbicara arsip. Padahal adik-adik tidak sadar, adik-adik bawa HP, ada chat, di situ adalah salah satu memori arsip yang Bapak Ibu ciptakan. Sadar apa tidak? Sadar? Mulai sekarang mohon hati-hati. Di situ memori pertama yang Bapak Ibu ciptakan. Kenapa kasus Sambo HP dikejar? Barang bukti pengadilan ada di posisi arsip. Rekod yang tersedia di posisi chat yang Bapak Ibu lakukan. Dan ini tidak akan bisa dihapus. Mungkin Bapak Ibu hapus, tetapi ada kode tersendiri, masih tersimpan. Nih, sekali lagi kami ingatkan untuk bijak terkait dengan pemakaian teknologi. Jangan nanti ada implikasi hukum. Disitulah kata kunci daripada arsip di zaman kekinian. Kenapa seperti itu? Biar kami dapat. Sesuai dengan Undang-Undang 43 2009 tentang kearsipan. Arsip itu adalah catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi dengan berbagai macam bentuk yang disusun dibuat oleh suatu lembaga, instansi, organisasi atau bahkan perorangan dalam rangka melaksanakan kegiatan. Inilah salah satu kata kunci arsip. Jangan sampai nanti Bapak Ibu berbicara arsip seonggok kertas, tidak ada yang olah, terjadi tumpukan, terjadi saran putus. Itu yang saya sarankan kepada adik-adik. Kita berbicara kekinian terkait dengan teknologi. Bapak Ibu, adik-adik sadar menciptakan arsip tekstual? Pernah buat surat? Disitulah konsep arsip yang kedua dalam bentuk tekstual. Belum berbicara kaitan dengan perjanjian kontrak kerja, di situ akan tersimpan. Nah, di saat penciptaan arsip inilah namanya arsip dinamis. Saya yakin dan percaya di universitas juga ada tatanan sekalian sebagai regulasi di dalam pembuatan surat menyurat, perjanjian dan sebagainya. Tuh. Kemudian setelah arsip dinamis dia akan berkembang sesuai dengan waktunya. Dia akan terbagi nanti ada statisnya, ada aktifnya, ada inaktifnya. Inilah perkembangan. Sama arsip itu seperti ibarat seorang remaja, seiring dengan waktu dia menikah,
keluarlah anak. Inilah arsip pertama. Siapa yang punya tanggung jawab arsip pertama? Bapak Ibu selaku orang tua. Disitulah berprosesnya dia. Kemudian seiring dengan waktu bertambah umur, nikah kepada orang lain sudah menjadi tanggung jawab orang lain. Inilah proses. Arsip pun seperti itu. Sama sekarang adik-adik punya almari. Terus setiap keluar beli baju. Bapak Ibu tidak sadar kenapa lemarinya penuh. Karena Bapak Ibu tidak pernah mensortir apa yang ada di situ. Begitu juga berbicara arsip. Inilah terjadi tata kelola arsip, kemudian sesuai dengan pertumbuhannya, kemudian seiring dengan waktu itu pun juga akan berakhir. Nah, inilah yang terjadi. Kalau proses ini tidak terjadi, Bapak Ibu yakin dan percaya setiap tahun akan beli almari untuk mengisi tempat baju, karena tidak ada proses di dalam tata kelola baju atau pakaian lembaga kerja. Mungkin itu sekedar mungkin dari kami bayangan apa itu arsip, sehingga Bapak adik-adik mulai ingat terkait dengan pemanfaatan teknologi, kemudian pemanfaatan arsip. Dan yang terakhir, biar tidak kaget kenapa yang di depan pakai pakaian adat, karena ini memang ada ketentuan. Mungkin Bu Sekretaris bahwa adik-adik juga harus menyadari inilah kebinekaan kami. Salah satu cirinya adalah setiap hari Kamis kami memakai pakaian adat tadi. Kemudian semestinya kalau kami sesama dalam artian pegawai itu memakai bahasa lokal, bahasa Bali. Tetapi kalau hari ini kami berbahasa Bali, adik-adik tidak akan ngerti, juga sama bohong gitu loh. Ada hal-hal sesuai dengan perbu dikecualikan. Kalau ada rapat hari Kamis intern kita bahasa Bali ini. Kalau ada tamu dikecualikan. Nah, itulah untuk biar dipahami kenapa kami memakai pakaian seperti itu. Mungkin itu Bu Sekretaris dari kami dari bidang kearsipan. Nanti mungkin di sharing tanya jawab barangkali kita akan kasih kesempatan. Sekian Bu, terima kasih. Om Sandi Sandi Sandi. Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.